Shalom saudara-saudara seiman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa melimpah dalam hidup kita. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa dan mengucap syukur buat hari yang telah kita jalani. Bapa kami, Allah yang terkasih, terima kasih kami telah melewati sepanjang hari ini bersama denganmu. Kiranya apa yang telah kami lakukan hari ini boleh berkenan kepadamu dan memuliakan namamu. Sekarang kami mempersiapkan hati kami untuk masuk ke dalam perenungan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, selain perumpamaan tentang penabur yang sering dibahas, ada satu perumpamaan yang dikatakan Tuhan Yesus tentang benih yang tumbuh. Mari kita baca ayatnya dalam Markus 4 ayat 26-29. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Benih berbicara tentang firman Tuhan, dan tanah berbicara tentang hati kita. Tuhan sudah memberikan kita Alkitab yang berisi benih, yaitu firman-Nya. Tugas kita adalah mengambil benih itu, yaitu membaca Alkitab, menanamnya dalam hati kita, dan merenungkannya sampai benih itu melepaskan kehidupan. Beberapa orang berkata, "Saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Bagaimana membaca firman Allah benar-benar dapat mengubah saya dan membuat kehidupan Allah itu hidup di dalam saya?" Di dalam Markus 4 ayat 27, mari kita baca sekali lagi. "Lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu." Ayat itu mengatakan bahwa kita tidak tahu bagaimana proses benih itu bertumbuh. Kita membaca Alkitab, kemudian membiarkannya memenuhi hati kita, dan hal itu akan mengubah sikap, pengalaman, dan pandangan kita. Hati kita dirancang untuk menumbuhkan setiap benih yang ditanam di dalamnya, baik itu benih firman Tuhan ataupun benih pikiran negatif. Semuanya akan bertumbuh di dalam hati kita. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati memilih benih apa yang akan kita taburkan di tanah hati kita. Ambillah janji-janji firman Tuhan dari Alkitab sebagai benih yang akan kita taburkan. Dalam ayat berikutnya, Markus 4 ayat 28 dikatakan bahwa bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Ketika benih telah ditaburkan di tanah, tanah secara bertahap akan memproses benih tersebut. Dimulai dari tumbuhnya kecambah, tunas, batang, bulir, dan akhirnya buah. Artinya ada tahap-tahap atau proses-proses yang terjadi untuk benih bertumbuh dan menjadi matang. Tahap-tahap tersebut biasanya dimulai dengan menerima firman dari Allah, kemudian memiliki pengharapan berdasarkan firman itu.
dilanjutkan dengan bertumbuhnya iman, dan setelah bertekun dan bersabar, barulah muncul hasilnya. Selalu ada tahap-tahap dan waktu yang diperlukan untuk mencapai hasil yang sempurna. Saudara terkasih, apabila kita membaca Alkitab secara terus-menerus, kita pasti akan melihat hasil yang nyata dalam kehidupan kita. Kalau saat ini belum terlihat hasilnya, bertekunlah. Benih firman yang ditaburkan itu sedang dalam tahap pertumbuhannya, dan pasti akan memperlihatkan hasil pada waktunya. Ayat terakhir Markus 4 ayat 29 berkata, apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba. Benih firman Tuhan yang telah mencapai tahap matang barulah bisa dipanen. Kita tidak mengetahui sampai di mana tahap pertumbuhan benih firman yang ditaburkan di dalam hati kita. Akan tetapi, ketika masalah datang dalam kehidupan kita, barulah kita bisa merasakan manfaat dari firman Tuhan tersebut. Saudara terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Kiranya dapat memberkati dan menguatkan kita semua untuk terus bertekun membaca Alkitab dan menaburkan benih di tanah hati kita agar bertumbuh dan menghasilkan buah pada waktunya. Kita akan menutup renungan ini dengan berdoa. Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami akan bertekun dalam pembacaan firman-Mu dan menyimpannya dalam hati kami. Firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan tidur. Kami berdoa agar kami senantiasa dilindungi dari hal-hal yang jahat dan malaikat-malaikat Tuhan berkemah di sekeliling kami. Kami percaya ketika kami bangun besok pagi, Engkau telah menyediakan kekuatan yang baru bagi kami dan rencana-rencana yang indah. Kami percayakan masa depan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Sebab Engkaulah yang memelihara dan mencukupi semua kebutuhan kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, sebab Engkaulah pengharapan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah Indonesia, pulihkanlah Indonesia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.